Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sordel Tumpul. Di video kali ini saya ada handphone Xiaomi Redmi Note 4X MediaTek dengan keluhan tidak bisa ngecas, tidak bisa di charging. Menurut yang punya handphone ini sudah diganti papan charging ya, port chargingnya sudah diganti, tapi hasilnya sama saja dan akhirnya baterainya tuh habis banget, jadi sudah tidak bisa dinyalakan. Baik, langsung saja saya coba colok. Nah, ini saya memakai kabel data yang sudah dimodifikasi, jadi ada lampu LED-nya, jadi bisa ketahuan kalau jalur chargingnya ada yang konslet, lampunya akan mati. Nah, di sini saya juga pakai ampere meter. Saya colokkan. Ampere meternya pun mati, jadi ikut mati. Jadi ini kendalanya tidak bisa charging karena ada yang konslet, ada yang short. Saya langsung bongkar saja, kita cek bagian apanya yang short. Simak saja videonya dari awal sampai akhir biar tidak salah jalan. Karena di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pengukurannya, cara menganalisanya dari titik awal sampai ke titik shortnya. Jadi cara ini bisa diterapkan di berbagai tipe Xiaomi atau handphone lain yang memiliki papan chargingnya terpisah dan menggunakan fleksibel. Jadi tidak hanya pada Xiaomi Note 4X saja ya yang lagi saya kerjakan sekarang. Ya, ini handphonenya sudah terbongkar. Saya ambil apometer. Saya akan mengecek di bagian mana yang terdapat short. Apakah di bagian mesin utama atau mesin yang atas papan charging, atau di bagian fleksibel. Posisi apometer dikali 1. Kita ukur dulu di bagian bawah. Nah, ini probe merah atau jarum tester merah, posisinya di ground. Bisa di kaleng-kaleng ini boleh, bisa juga di yang intinya ground lah, pasti paham ya. Saya tempelkan probe merahnya di besi konektor chargingnya. Nah, di sini ada kapasitor, kita ukur ya. Plusnya nyambung ke ground, jadi konslet dengan menunjukkan jarum testernya bergerak. Untuk menentukan apakah papan charging ini bagus, kita cabut soket atau lepas kabel fleksibelnya. Lalu kita ukur kembali kapasitor yang tadi di bagian plusnya. Seperti biasa, probe jarum tester tetap pada ground yang warna merah ya. Dan kita ukur titik plusnya, titik plus jalur chargingnya. Nah, yang ini min dan yang ini plus dan tidak konslet ya. Berarti permasalahan bukan di papan charging. Jika konslet, ganti saja papan chargingnya dengan yang baru, atau bisa dengan mencopot atau membuang komponen ini. Tidak perlu diganti, dibuang saja. Biasanya kasus akan terselesaikan. Kemudian selanjutnya kita cek bagian fleksibel. Untuk menentukan fleksibel konslet tidaknya atau short tidaknya, lepas saja soket konektor yang di atas, yang di mesin, lalu pasang konektor yang di papan charging. Kita ukur kembali di kapasitor yang di sini, yang tadi, apakah titik plusnya short atau terhubung ke ground, dan ternyata tidak tersambung ke ground, berarti fleksibel oke. Kemudian saya cek di mesin. Nah, untuk Redmi Note 4X ini titik pengetesannya ada di sini nih ya, di kapasitor ini ya. Saya copot dulu ini biar lebih kelihatan, lebih jelas. Nah, di titik ini ya. Nah, di sini ada kapasitor juga. Seperti biasa jarum tester merah di ground ya, di kaleng-kaleng inilah ya. Di kapasitor ini ya, kita ukur di titik plusnya
plusnya koslet terhubung ke min dengan menunjukkan jarum tester bergerak, berarti permasalahan ada di mesin. Biasanya untuk Redmi Note 4X MediaTek kerusakannya ada pada dioda yang kecil ini nih, dan bisa juga kapasitornya. Biar nggak ragu, lepas saja kedua-duanya, dicongkel, dibuang. Kalau misalnya tidak berani mencongkel, bisa menggunakan sordel uap ya, atau ya pakai sordel biasa juga bisa. Hati-hati pencopotannya karena di sampingnya ada beberapa komponen resistor yang sama kecilnya. Cara saya mencongkel dengan cara seperti ini. Nah, ini kapasitor, congkel dengan digeser, dengan diselipkan di tengah antara dioda dan kapasitor. Jadi digeser ke kiri, nanti akan copot kapasitornya. Untuk pelepasan dioda, jangan disodok, jangan ditekan disodok, takutnya meleset dan menyodok komponen lain dan mengakibatkan komponen lain rusak. Caranya dengan mencongkel ke atas, jadi dicungkil, jadi diangkat ke atas, dicungkil. Dan sudah lepas ya, sudah mental ini, entah kemana, soalnya kecil banget diodanya. Tapi lebih amannya sih menggunakan sordel uap ya, dengan blower, karena saya ingin mempercepat saja. Kedua komponen ini tidak usah diganti ya, aman, tidak ada masalah, dibiarkan saja. Dan pastikan yang komponen yang tadi kita congkel, kakinya tidak terhubung lagi atau sudah terpisah. Saya pasang kembali fleksibelnya. Ini posisinya sudah terpasang semua ya fleksibelnya. Kita coba ukur. Seperti biasa, probe jarum tester merah di posisi ground, dan saya ukur kembali titik kapasitor bagian plus di bagian jalur chargingnya, dan sudah tidak short di sini, sudah tidak korslet lagi. Jika setelah melepas kapasitor dan diodanya masih tetap diukur korslet, kemungkinan ada kerusakan lain. Bisa juga dari komponen IC, komponen-komponen pendukung lainnya yang ada di mesinnya. Kita coba colokan. Nah, lampu tidak mati lagi, sudah tidak mati ya. Karena ini handphone baterainya kosong, jadi tidak langsung menyala. Tetapi lampu charging yang di atas, lampu indikator yang di atas sudah nyala, sudah berkedip, dan ampere meter menunjukkan 0,7, berarti sudah normal. Di sini lampu LED-nya itu kedap-kedip ya, nyala kedap-kedip karena baterainya masih kosong. Kalau sudah ada isinya nanti dia akan melotot ya, melotot terus, tidak kedip-kedip lagi. Kita tunggu saja sampai ada isinya. Nah, sekarang sudah nyala, sudah ada tampilan logo chargingnya, dan lampu indikator charging yang di handphone sudah tidak berkedip lagi. Nah, ternyata baterainya masih 0% ya. Saya tunggu sampai 1% biar bisa di on handphonenya. Nah, ini sudah 1%. Saya nyalakan handphonenya dan nyala handphonenya. Baik, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar saya bisa bersemangat lagi membuat video selanjutnya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.